Salam. Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Kece. Pada sore hari ini begitu indah. Tapi jangan lupa tetap pakai protokol kesehatan, pakai masker ya. Karena ini sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, pada sore hari ini memang saya sedang duduk santai sambil menikmati indahnya sawah-sawah dan bebek-bebek. Oh, di sini mau paling jeruk aja. Minumnya aja. Masih Ini lalu biar minum. Itunya bisa digulung, Pak. Ya, dibungkus gitu yang babuan. oh, bebek nah. Kita nikmat hidup merdeka. Lebih baik kita hidup merdeka dari hidup dijajah. Merdeka bebas kemana-mana daripada dijajah ketakutan. Lihat saudara, bebek-bebek di sini begitu indah. Merdeka sesuka hatinya kemanapun dia pergi, mencari makanan kemanapun dia pergi. Kita bukan bebek. Kita ini manusia yang merdeka. Jangan kalah dengan bebek ya, dipimpin oleh bebek lagi. Bebek kalau dipimpin oleh bebek jantan nurut mereka. Tapi kalau manusia dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi tidak nurut, waduh, itu lebih daripada bebek, saudara. Baik, pada sore hari ini kita menikmati indahnya dunia ini. Saya akan sedikit membawakan firman Tuhan dari. Namun sebelumnya saya menyapa dulu para penggemar YouTuber channel Muhammad Kece. Jangan lupa tonton terus dan subscribe setiap ada video baru dari Muhammad Kece, tidak ketinggalan ya. Tapi mohon izin, Muhammad Kece belum bisa tepat waktu karena memang jadwalnya tidak tentu ya. Itu pun juga untuk bisa menilai mana yang setia mengikuti channelnya Muhammad Kece, pasti selalu tampil. Jangan lupa dukung dengan doa Muhammad Kece agar tetap eksis. Dukung dengan segalanya kita untuk memerdekakan rakyat Indonesia ini yang sekarang kehilangan kemerdekaannya. Sekarang sedang dalam jajahan orang lain. Apa itu? Nanti simak selanjutnya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 16 berkata begini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup sebagai hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba agama, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara capek jadi hamba agama, sehari semalam tunggang-tungging, upahnya walau alam. Bahkan ada satu ayat di surat 107 Al-Maun ayat 4 yang berbunyi fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Oh, udah capek sholat, celaka lagi, apa nggak rugi? Ingat saudara, agama tidak bisa menyelamatkan, apapun itu agamanya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, agama tidak menyelamatkan. Tapi apa yang menyelamatkan? Kalau menurut Islam, amal kebaikan. Kalau menurut Kristen adalah Yesus yang menyelamatkan. Karena kasih karunia bisa diselamatkan. Ada suatu hadis yang mengatakan Nabi tidak bisa diselamatkan oleh amalnya, tetapi kasih karunia Tuhan itu yang akan menyelamatkan. Mari kita mencari kasih karunia Tuhan, yaitu dengan melaksanakan perintah Tuhan. Jangan sampai kemerdekaan kita disalahgunakan. Kemerdekaan kita, kebebasan kita diserahkan kepada orang lain.
Sebagaimana dikatakan 2 Petrus 2 ayat 19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut Alkitab, siapa yang dikalahkan oleh orang, siapa yang dikalahkan oleh agama Islam, maka harus tunduk kena aturan-aturan agama Islam. Sehari semalam sholat harus 5 kali. Setelah sholat harus mendoakan nabinya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad nabi, sudah gelar nabi tapi masih didoakan oleh umatnya dan keluarganya. Sedangkan kita, siapa yang doakan? Berpikir saudara. Saudara, kita harus berpikir. Nabi didoakan siang malam oleh umatnya. Kita sendiri siapa yang doakan? Jangan diputar balik. Justru kita manusia berdosa yang harus didoakan oleh Nabi. Sehingga Tuhan Yesus mendoakan pengikutnya. Beda dengan Muhammad, pengikutnya yang mendoakan nabinya. Ini kan suatu kekeliruan. Kemerdekaan menjanjikan, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Mereka menjanjikan, oh dengan Islam bisa selamat, oh dengan Islam masuk surga. Enggak ada ayatnya. Ini yang harus saudara perhatikan. Saudara sendiri yang beragama Islam masih wallahu alam, belum bisa memastikan masuk surga. Kok berani-beraninya ngajak orang hanya Islam yang masuk surga? Tidak ada ayatnya, saudara. Ini memang mungkin keras bagi orang Islam, karena dibongkar rahasia ini ketahuan oleh umat Kristen. Akhirnya dari Islam banyak yang ke Kristen. Seperti saya sendiri ikut Yesus karena apa? Sudah menyelidiki di Al-Quran, di Arab, tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan. Jadi oleh karena itu saudara, Muhammad tidak bisa menyelamatkan, mari kita ikut Yesus supaya saudara diselamatkan. Jangan sampai saudara ingin memerdekakan orang lain, tapi saudara sendiri masih wallahu alam bisawab, tidak punya kepastian, tidak punya ya dan amin. Akhirnya saudara menipu diri sendiri. Jadilah pelaku firman dan janganlah menjadi pendengar saja sehingga menipu diri sendiri. Itulah pesan Tuhan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Saudara dikalahkan dengan ajaran Arab, dengan ajaran Islam, saudara jadi hamba Arab, hamba orang Islam. Salah itu. Ya, terima kasih. Sore hari ini firman Tuhan cukup 2 ayat, tapi ini memang menginspirasi buat saudara untuk berlepas diri dari belenggu-belenggu ajaran manusia. Ajaran agama itu ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Saudara, ajaran Tuhan adanya di dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Tidak ada ayatnya wa anzala hadis dan fikih, saudara. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Karena di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Saudara bisa benar takwa kalau saudara mengikuti Taurat dan Injil. Di dalam Injil ada apa? Ada Yesus Kristus, ada Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat. Ikutilah dia agar saudara diselamatkan. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya berkat melimpah untuk bangsa dan negara. Oke, saudara, terima kasih juga yang menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Dan kalau ini memang perlu, penting, bagikan. Subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.